Baik, pemirsa, seperti yang telah dibahas dalam segmen sebelumnya terkait dengan penerimaan negara melalui pajak layanan digital, lantas bagaimanakah sebenarnya mekanisme dari pemungutan pajak layanan digital oleh bendahara negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Mari kita simak dalam grafis yang telah disiapkan oleh tim redaksi IDX Channel berikut ini. Baik, pemirsa, pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan peraturan terkait dengan pajak pertambahan nilai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur adanya pengenaan pajak transaksi elektronik, dan pajak ini dikenakan kepada pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri ataupun penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang tidak dapat ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap. Dan pemerintah pun secara bertahap akan menambah terus jumlah perusahaan asing yang akan memungut pajak layanan di Indonesia. Dari semula 6 perusahaan menjadi 12 perusahaan. Lantas apa saja perusahaan tersebut? Kita simak dalam grafis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, ini adalah beberapa perusahaan yang akan dipungut pajaknya atau PPN oleh pemerintah. Kita lihat 6 perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik ya pada bulan Juli lalu. Kita akan cermati bersama pada gelombang 1, kita lihat ini ada 6 perusahaan yang dipungut PPN oleh pemerintah, dan ini juga akan terus bertambah dimasuk pada saat gelombang keduanya. Dan ini juga mulai pemungutan pajaknya per 1 Agustus 2020. Seperti ada Amazon Web Services Inc., kemudian Google Asia Pacific Pte Limited, Netflix International BV, Spotify AB, Facebook Ireland Limited, dan juga TikTok. Ini adalah gelombang pertama yang dikenakan pajak PPN oleh pemerintah. Kemudian gelombang kedua pada Agustus 2020 ada 10 perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggannya di Indonesia. Ditunjuk pula untuk memungut pajak layanan digital ini yang diberikan, dan ke 10 perusahaan tersebut di antaranya kita lihat ada Facebook Ireland Limited, kemudian Facebook Payments International Limited, Facebook Technologies International Limited, Amazon.com Services LLC, kemudian Audible Inc., Alexa Internet Audible Limited, Apple Distribution International Limited, kemudian TikTok Pte Limited, serta Walt Disney Company Pte Limited. Dan ke-10 perusahaan tersebut bisa memulai untuk memungut pajak digital per awal September kemarin. Dan kita lihat di grafis berikutnya, kita lihat ini gelombang ketiganya. Kita lihat dari 6 perusahaan pada gelombang pertama, gelombang kedua 10 perusahaan, kemudian gelombang 3 ada 12 perusahaan yang akan ditarik ini mulai awal Oktober tahun ini. Ya, ke-12 perusahaan tersebut yakni ada LinkedIn Singapura Pte Limited, ada McAfee Ireland Limited, kemudian Microsoft Ireland Operation Limited, dan Mojang AB. Novi Digital Entertainment Pte Limited, kemudian juga ada Skype Communication SAR, Twitter Asia Pacific Pte Limited, kemudian ada Twitter International Company. Ada juga pemirsa yang dikenakan pajak berikutnya, ada Zoom Video Communication Inc. dan PT Zingdong Indonesia Pertama. Selanjutnya ada PT Sofi International Indonesia, PCCW ViewClip Singapore Pte Limited. Itu dia, ada 12 perusahaan ini di gelombang ketiga yang memungut PPN yang dilakukan oleh pemerintah. Dan pemungutan pajak ini pemirsa juga terkait dengan besarnya pasar layanan digital di Indonesia. Ya, lantas sebesar apa? Kita lihat sebenarnya pangsa pasar layanan digital tersebut, kita akan lihat di grafis selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, kita akan lihat dan bagaimana dengan perkembangan grafis berikutnya. Ini adalah proyeksi transaksi digital di Indonesia di sepanjang tahun 2020, di mana di sisi lain pemirsa, kalangan pengamat menilai sebagian besar konsumen barang dan jasa digital merupakan kelompok menengah atas yang tidak sensitif sebenarnya terhadap perubahan harga. Jadi dengan demikian kenaikan harga sebesar 10% akibat pemungutan PPN ini diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terkait dengan permintaan barang dan juga jasa digital secara signifikan. Dan juga dengan potensi yang sangat besar ini, pemerintah pun terus meningkatkan target penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai, dan seberapa besar sebenarnya target penerimaan tersebut bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda.
Ya, kita lihat dari sisi target penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai itu mencapai sekitar 507 triliun rupiah. Itu di tahun 2020. Kemudian kita lihat target tahun 2021 menjadi 546,1 triliun rupiah. Jadi memang ini luar biasa besarnya kalau kita lihat diprediksi sebesar 530 miliar rupiah atau hanya sekitar 1% saja ya pemirsa dari target PPN tahun ini. Namun meski masih kecil, kita harapkan penerimaan dari sektor ini juga terus mengalami peningkatan untuk menunjang target penerimaan negara. Dan ini juga tentunya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu dia ada beberapa update ya terkait dengan pemungutan pajak digital yang sangat menarik. Tadi sudah disampaikan dari proyeksi transaksi digital di Indonesia, jenis-jenisnya sudah kita sampaikan. Ada software, kemudian ada layanan digital dan juga media sosial, kemudian layanan televisi berlangganan pun juga dikenakan PPN dan juga penjualan film. Jadi kalau kita lihat transaksinya juga luar biasa. 44,7 triliun pemirsa untuk software, kemudian 17,07 triliun untuk layanan digital dan media sosial, kemudian TV berlangganannya 16,49 triliun rupiah dan 7,65 triliun untuk penjualan film. Jadi memang ini seperti yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya bersama dengan Mang. Memang layanan digital ataupun industri digital ini memang sedang berkembang pesat dan bisa memberikan penghasilan tambahan yang luar biasa juga tentunya bagi pemerintah. Karena tadi 10% sebenarnya bagi penggunanya yang memang kelas menengah atas dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, 60%-nya juga sudah mengakses layanan internet. Jadi memang ini sangat menjanjikan, pasar yang sangat menjanjikan Indonesia tentunya, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang berbasis digital pun masuk ke Indonesia dengan memberikan konten-konten ataupun layanan-layanan digital yang bisa dirasakan manfaatnya secara luas tentunya juga untuk masyarakat di tanah air. Jadi memang sudah saatnya juga pemerintah bisa mendapatkan benefit hasil yang bisa diperoleh setelah mereka juga beroperasi di Indonesia. Karena sudah disebutkan sebelumnya memang tidak bisa dijadikan badan di Indonesia karena ini adalah perusahaan asing yang memang afiliasinya dan kantornya pun berada di luar negeri. Kecuali mereka juga membuka kantor yang ada di Indonesia sehingga pengenaan pajaknya masuk ke dalam pajak badan di wilayah hukum Indonesia. Begitu pemirsa. Dan cukup menarik, semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan sampaikan sejumlah informasi menarik lainnya terkait dengan IDX Teman usai jeda yang satu ini.